Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, problem di antara hubungan manusia dengan manusia lain adalah kebakhilan. Orang menyimpan dan memegang harta kekayaannya melebihi dari batas manusia. Bakhil. Lawannya adalah dermawan. Orang bakhil ini dilarang karenanya Allah mengajarkan kepada kita melalui Rasulnya, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni wal bukhli. Ya, jadi bakhil, ya, bakhil itu dilarang, ya. Boros dilarang, bakhil dilarang. Tengah-tengahnya adalah dermawan. Jadi mentasarufkan harta kekayaan untuk kepentingan pribadi secukupnya dan untuk kepentingan orang lingkungan di sekitarnya. Nah, karena itu kita semua tidak boleh memiliki sifat bakhil ini. Harus diberantas. Jadi orang yang menggenggam erat kaitannya dengan barang kekayaan yang dimiliki atau rezeki yang ada pada dirinya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang bakhil itu orang yang egois, orang yang tidak mau mengakui bahwa dia adalah butuh kepada orang lain. Nah, karena itu perlu untuk diobati penyakit bakhil. Selain doa, kita harus mengobatinya. Satu, ada kesadaran bahwa sebagian yang kita miliki adalah merupakan hak orang lain. Jadi kalau kita punya harta, di situ ada hak fakir miskin, sabilillah, ibnu sabil, dan seterusnya. 8 asnaf yang harus mendapatkan harta kekayaan kita kalau kita sudah wajib zakat. Atau belum wajib zakat, tapi sudah memiliki, kita dianjurkan untuk sedekah, infak, memberi kepada orang lain, memotong sebagian kekayaan yang kita miliki untuk kepentingan orang lain. Nah, ini adalah bagian dari upaya yang dilakukan untuk menghilangkan penyakit bakhil. Yang kedua, setelah orang memiliki keyakinan, kepercayaan bahwa sebagian yang dimiliki adalah menjadi milik atau hak orang lain, yang kedua adalah bahwa yang kita berikan kepada orang lain itu hakikatnya adalah kembali kepada diri sendiri. Jadi kalau kita memberikan sesuatu untuk masjid, sesuatu untuk pondok pesantren, untuk madrasah, untuk sosial, jalan, fakir miskin, dan seterusnya, hakikatnya adalah harta yang kita berikan kepada orang lain itu kembali kepada diri sendiri. Bukan hanya di dunia mendapatkan ketenangan dan ketentraman, tetapi juga nanti di akhirat yang bersangkutan akan mendapatkan limpahan, karunia, anugerah, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang bakhil itu orang yang sebenarnya menekan atau mempreser dirinya sendiri secara tidak wajar, membebani sesuatu untuk diri pribadi, atau ibaratnya orang memikul benda barang itu dipikul sendiri, tidak dilakukan bareng-bareng, maka beban hidupnya itu terasa berat orang bakhil. Jadi ada kekhawatiran yang berlebihan, sehingga dia ingin memegang semua yang dimilikinya itu tanpa harus keluar kemanapun. Kalau bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya, mengeluarkan seminim-minimnya, itu adalah asas ekonomi yang seringkali dikemukakan. Dan ini tidak Islami. Kalau orang mau mendapatkan yang banyak, ya harus mengeluarkan yang banyak. Itu adalah infak. Nah, untuk menghindari yang kayak gini, ini harus ada keyakinan, harus ada kesadaran bahwa apa yang kita miliki menjadi bagian dari hak orang lain itu hakikatnya adalah meringankan diri kita, membebaskan diri kita dari
ini ketergantungan dan belenggu ini harta benda atau rezeki yang kita miliki. Karena rezeki yang kita miliki bukan hanya harta, kekayaan berupa material, tetapi juga bisa kekayaan intelektual, pikiran, kecerdasan, pengalaman. Itu harus dibagi kepada orang lain, tidak boleh disembunyikan, harus ini disebarluaskan dalam rangka untuk mendapatkan apa yang kita rasakan itu juga dirasakan oleh orang lain, dan itulah kebahagiaan. Kebahagiaan seseorang disebabkan karena bisa memberi dan membahagiakan orang lain. Nah, yang terakhir, orang yang bakhil itu ini belum tahu bagaimana ini manfaat besarnya kedermawanan. Jadi orang memberikan 1, pahalanya minimal 10 atau 700. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi 100 kali 7 berarti 700. Itu kalau disadari, waduh, luar biasa. Seseorang akan berlomba untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, kepada orang di sekitarnya, kerabatnya, saudaranya, familinya, dan kawan-kawannya, tetangganya, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari kesadaran bahwa ini ternyata berlipat-lipat ininya. Kalau kita memberi pada seseorang atau memberikan ilmu, nanti manfaatnya juga sampai pada alam barzah hari kiamat. Nah, jika ini dirasakan, maka penyakit bakhil selain dibuang melalui doa Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl, itu juga melalui rasionalisasi, kontemplasi, melalui aplikasi dari apa yang diperintahkan dilaksanakan. Awalnya mungkin berat untuk memberi kepada orang, karena itu harus dilatih. Latihan untuk senang memberi, latihan untuk senang memberikan satu kegembiraan pada orang lain, latihan untuk membuat orang lain itu bahagia karena kita, latihan sebagian yang kita miliki kita potong untuk kepentingan kebersamaan kita pada orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.